Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, taqillahi haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan tentunya ikhwan sekalian, ini sangat dan penting untuk kita syukuri, karena tidak semua orang yang diberikan kemudahan oleh Allah seperti ini bisa duduk bermajelis untuk mendengarkan kajian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan ilmu agama. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dari ambisi seekor kucing. Ikhwan sekalian, suatu kali ada seorang ulama yang bernama Al-Junaid. Beliau ini tak sengaja melihat seekor kucing yang sedang mengejar seekor tikus. Kemudian pada saat itu, ketika tikus itu dikejar oleh kucing itu, maka tikus itu masuk ke sebuah lubang untuk menyelamatkan diri. Pas tikus tadi sudah berada di lubang tadi itu, apakah kucingnya berputus asa? Tidak. Maka kucing tersebut itu mengintai di depan lubang tersebut penuh dengan waspada. Seluruh badannya itu tegak, siap untuk menerkam. Melihat pemandangan yang seperti itu, bagi orang-orang soleh itu bukan lepas begitu saja, enggak. Tapi mungkin kalau kita melihat pemandangan yang seperti itu biasa-biasa saja. Tapi ingat bagi orang-orang soleh, melihat kejadian-kejadian yang seperti itu dan semisal dengan itu, mereka bisa mengambil pelajaran, Pak. Mereka bisa mengambil hikmah. Melihat pemandangan yang seperti itu, maka seorang ulama yang bernama Al-Junaid itu bergumam, "Wahai hamba yang lemah, adakah semangatmu sepadan dengan ambisi kucing itu?" Bergumam untuk dirinya. Kalau iya, lantas apakah yang kamu kejar itu
senilai dengan apa yang kamu buru. Pemandangan yang begitu singkat menyuguhkan pelajaran yang sangat berharga bagi seorang Al-Junaid. Kemudian tentunya bagi kita ikhwan sekalian, pelajaran tentang dua hal dari seekor kucing. Apa pelajaran dua hal tersebut yang harus kita pahami itu? Hikmah yang terkandung di dalam kisah ini ataupun pemandangan yang dilihat oleh Al-Junaid tadi itu, yang pertama adalah semangat yang tinggi, Pak. Walaupun tikus tadi itu masuk ke dalam lubang untuk menyelamatkan diri, maka si kucing tadi itu tidak berputus asa untuk siap waspada memburu kucing itu. Memburu apa? Tikus itu. Pelajaran yang pertama yaitu apa? Semangat yang tinggi. Pelajaran yang kedua itu adalah cita-cita yang tinggi. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Berdasarkan kadar semangat dan cita-cita manusia, itu tidak terluput dari 4 hal. Ini pelajaran yang bisa kita ambil nanti. Berdasarkan kadar semangat dan cita-cita tinggi dan cita-cita manusia itu tidak terluput daripada 4 golongan. Yang pertama, orang yang rendah semangatnya, orang yang lemah semangatnya, sekaligus rendah cita-citanya. Ada orang kayak begini. Siapakah mereka itu? Dia adalah para pemalas yang hanya suka berpangku tangan. Hidupnya itu hanya untuk main-main saja. Ini rendah cita-citanya. Hidupnya itu hanya main-main saja dan tanpa arah. Masa depan itu suram, Pak. Jadi bahasanya orang-orang sekarang itu hidupnya itu yonos begitu. Main bola ya main bola, main catur ya main catur, pagi nongkrong, nanti pulang sore tidur, begitu los begitu. Ya. Jadi tidak ada beban di dalam hidupnya. Pokoknya apa yang saya lakukan ini ya sudah. Dia tidak punya semangat, dia tidak punya tinggi. Apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya ini? Ya tadi itu, ya apa namanya di bahasanya orang saya itu yang muda, berpoya-poya itu. Ya, kemudian dia jadi orang kaya, kemudian dia mati masuk surga, itu gimana bahasanya? Ya dia los lah. Pergi pagi, pulang sore, ya, kemudian di rumah ya tidur, kan begitu kan? Kemudian ya nongkrong di warung, ya seperti itu. Tidak punya semangat untuk hidup, tidak punya cita-cita. Pokoknya bagaimana dia hidup, itu saja. Itu orang yang semangatnya lemah, kemudian cita-citanya juga lemah. Ini tipe yang pertama. Golongan yang pertama. Kemudian yang golongan yang kedua, Pak. Orang yang lemah semangatnya, lemah semangatnya, tetapi angan-angannya itu tinggi. Ada orang yang walidin rahimani rahimahullah, ya, untuk menjadi orang kaya itu ya, menjadi orang kaya itu ingin jadi orang kaya, tetapi dia tidak mau bekerja. Ini kan berarti apa? Orang yang lemah semangatnya, dia lemah untuk bekerja, begitu kan? Dia tidak mau bekerja, tapi cita-citanya itu apa? Tinggi, menjadi apa? Orang kaya.
bagaimana dia menjadi orang kaya, tetapi ternyata itu tidak diiringi dengan semangat kerja. Apakah mungkin, kita kan berbicara secara logika, gitu kan? Apa mungkin orang yang hanya bekerja asal-asalan, kan begitu kan? Kemudian ya pagi ya kerja asal-asalan, tidak semangat di dalam pekerjaannya itu, tetapi dia pengen jadi orang kaya. Impossible. Ribut Pak? Impossible. Ya saya kurang paham lah bahasa itu. Ingin jadi orang pintar, tetapi tidak mau belajar. Ada kan orang-orang kaya ingin naik pangkat, gitu kan? Tapi ternyata di kantornya itu selalu bermasalah sama atasannya. Ya. Tinggi cita-citanya itu Pak. Ya. Tetapi apa? Lemah semangatnya. Makanya bahasanya peribahasa itu, engkau harapkan kebahagiaan, tapi jalannya tiada kau tempuh. Mungkinkah bahtera bisa berjalan di tempat yang tidak berakhir? Kan bahasanya begitu. Maka ikhwan fillah rahimani rahimahullah, kata seorang ulama yang bernama Sulaiman Ad-Darani, ajibtu anil jannah, aku heran kepada surga. Kaifa nama talibuha, bagaimana orang yang mendapatkan, bagaimana orang yang memburu jannah itu, bagaimana mereka yang pengen jannah dan surga tadi itu, ternyata tiap malam dia tidur terus. Di rumahnya tidak terdengar bacaan Al-Quran. Di sepertiga malam tidak pernah sholat malam. Di waktu malam tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Tetapi cita-citanya tinggi untuk mendapatkan surga. Terus bayangkan coba. Semangatnya lemah, tapi cita-citanya itu tinggi, mendapatkan surga yang paling tinggi. Tapi ternyata di dalam kehidupannya kayak itu pas-pasan. Sedekah yang pas-pasan, bukan pas ada gitu ya Pak ya, kata orang-orang hari ini. Salat malam yang pas-pasan, baca Al-Quran yang pas-pasan. Ada kan orang-orang yang seperti itu. Atau mungkin itu kembali kepada diri kita kan. Jangan-jangan kita ya seperti itu. Wa ajibtu anin nar, aku heran sama neraka itu. Ada orang yang berusaha untuk menjauhi neraka tadi itu, kaifana, tapi bagaimana dia mungkin bisa, tapi bagaimana dia ternyata bisa tidur nyenyak pada waktu malam. Dia bercita-cita ingin masuk surga, dia bercita-cita bagaimana dia terlepas dari neraka, tapi ternyata dalam kehidupannya dia isi dengan hal-hal yang seperti itu. Semangatnya lemah, tetapi cita-citanya tinggi. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga disebutkan oleh para ulama, orang yang semangatnya itu tinggi, tapi cita-citanya rendah. Bisakah seperti ini? Bisa Pak. Inilah yang dimaksud oleh Al-Junaid, yaitu seekor kucing yang mengejar tikus tadi. Semangatnya kucing untuk mengejar untuk mengejar tikus itu luar biasa. Tapi kucing itu ya cita-citanya itu rendah. Bagaimana agar perutnya itu bisa kenyang kan? Itu kan kucing. Ya. Semangatnya kucing itu ketika melihat makanan, ketika melihat ikan di dapur itu kan kucing itu kan luar biasa tuh Pak, semangatnya untuk apa? Untuk cari kesempatan itu kan? Ya, nah sekali tutupnya dibuka langsung gak ada orang itu kan, semangatnya luar biasa Pak. Nggak berputus asa kucing itu. Ya. Tetapi apa? Cita-citanya itu tinggi. Bagaimana untuk mendapatkan gereh tadi itu, pinggang tadi itu untuk masuk ke dalam perut, itu saja. Kalau hal yang seperti ini terjadi sama kucing itu tidak masalah Pak.
Kenapa? Karena kucing itu tidak mendapatkan beban taklif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilakukan oleh kucing itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kucing. Tetapi kalau terjadi sama kita itu bermasalah. Kalau hal itu, sifat itu, semangat yang ada pada kucing itu ada pada diri kita, itu berbahaya. Semangat kita tinggi, tapi cita-cita kita rendah, Pak. Kita semangat bekerja, kita semangat untuk cari uang, pagi pergi pulang sore, tapi ternyata cita-cita kita bagaimana agar perut kita yang terisi dengan makanan, Pak. Kan rendah, kan? Bagaimana agar kita ini bisa puas? Bisa makan enak, kan begitu kan? Bisa ngasih makan anak istri dengan makanan yang ya kata orang itu 4 sehat 5 sempurna, kan begitu kan? Ya. Tidak ada yang lainnya, cuma itu saja. Ya. Jadi untuk memuaskan dirinya, ya. Bagi seorang muslim kan tidak seperti itu. Bagi seorang muslim tidak seperti itu. Bagaimana agar harta yang dia dapatkan itu bisa bermanfaat, kan begitu kan? Ya, dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Orang-orang beriman itu seperti itu. Bukan hanya sebatas pada dosen, sebatas sama perutnya saja. Dia semangat untuk mencari apa? Mencari karir, pekerjaan, apa? Ya hanya untuk memuaskan apa? Ya syahwatnya tadi. Ya. Rendah cita-citanya. Sekali lagi, kalau ini terjadi sama kucing, tidak masalah. Tapi kalau ini sampai terjadi pada kita, itu berbahaya. Hanya sebatas kesenangan perut dan syahwat saja. Kemudian tipe yang keempat yang disebutkan oleh para ulama, ya, yaitu adalah tipe yang ideal. Tipe yang ideal. Ya. Tipe yang ideal itu maksudnya bagaimana? Semangatnya tinggi, cita-citanya pula tinggi. Itu ideal, Pak. Ya. Dari tipe yang keempat inilah ikhwan sekalian akan melahirkan manusia yang istimewa, dari orang biasa menjadi luar biasa. Kalau kita baca sejarah, Pak, ulama pada generasi tabi'in itu ternyata dipenuhi oleh orang-orang biasa. Ternyata ulama pada masa tabi'in itu mayoritas dipenuhi oleh mereka-mereka yang berstatus budak pada awalnya. Anak-anak budak ataupun mantan-mantan budak. Ternyata ulama pada zaman itu yang diisi oleh orang-orang yang seperti itu. Contohnya seperti Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau itu mantan budak, Pak. Tapi siapa yang tidak kenal dengan beliau? Hasan Al-Basri. Orangnya biasa, tetapi kan dia punya semangat yang tinggi, Pak. Kemudian punya cita-cita yang tinggi. Kita kenal dalam sejarah Bilal bin Rabah, seorang budak kan yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang budak, dia bahasanya itu orang yang hina kan pada awalnya, Bilal bin Rabah. Tapi beliau punya semangat yang tinggi untuk memeluk Islam, untuk belajar kepada Rasulullah SAW, untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun beliau seorang budak, tapi beliau bisa mengenal Islam, tapi beliau bisa dikhabarkan oleh Rasulullah SAW sebelum wafat itu terompahnya sudah berada di surga. Budak. Maka kita ini, Pak, kalau punya semangat yang tinggi sekaligus punya cita-cita yang tinggi, akan seperti ini. Banyak secara status sosial, ekonominya itu biasa-biasa saja, Pak. Mungkin pekerjaan bapaknya biasa-biasa saja. Ada orang yang
Tapi sang bapak punya semangat yang tinggi dan punya cita-cita yang tinggi. Sang anak pula juga punya cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi. Maka nanti biasanya orang-orang yang seperti itu akan mampu melahirkan anaknya menjadi orang-orang yang sukses. Wah, biasa kan seperti ini. Semangatnya itu tinggi, Pak. Kemudian cita-citanya yang tinggi. Tapi banyak mungkin orang yang status sosialnya itu di atas rata-rata, begitu kan? Tapi anaknya tidak jadi apa-apa. Kenapa? Karena tidak punya semangat, tidak punya cita-cita. Maka itu kan Ibn rahimahullah. Sekali lagi, kalau kita ini punya cita-cita, ya harus diiringi dengan semangat itu. Ya. Rakyat biasa, orang biasa itu kadang-kala lebih mulia daripada seorang raja. Pada zaman dulu itu biasa seperti itu, Pak. Seorang raja itu datang ke rakyatnya, ya, kepada seorang ulama yang mungkin secara status sosialnya itu rendah, tapi dia ulama, itu didatangi oleh raja untuk minta apa? Minta fatwa. Ada seorang ulama pada saat itu, dia dipanggil oleh sang raja. Ya, maka sang ulama tadi itu tidak mau. Kenapa? Ilmu itu ya didatangi, bukan mendatangi. Enak saja begitu kan? Jadi bahasanya mentang-mentang kamu khalifah, mentang-mentang kamu raja, ya kamu seenaknya manggil saya, begitu kan? Enggak bisa. Kamu yang harus datang kepada saya. Itu kan akhirnya khalifahnya itu datang kepada ulama tadi itu. Ya harus mau, Pak. Jadi orang yang biasa itu, ya, ketika dia punya semangat yang tinggi, kemudian cita-cita yang tinggi, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Ya, himmahnya itu loh, keinginannya itu loh. Ya. Maka ikhwan fillah rahimahullah, ini harus kita paham. Pelajaran yang sangat berharga, ya, bagi kita ketika kita punya cita-cita yang tinggi. Karena kita hidup ini, Pak, ya, bukan bagaimana kita hanya sekedar hidup, tidak. Tapi tancapkan dalam diri kita ini, karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya hamba itu kan menyembah. Yang namanya hamba itu kan abdun itu ya, hamba itu yang menyembah. Kita punya harus cita-cita tinggi yang sering kita sampaikan, ya Pak. Kita punya cita-cita ini bagaimana untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi. Itu kan tidak masalah. Tapi harus diiringi dengan apa? Semangat tadi itu, semangat di dalam beramal, ya, semangat di dalam beramal. Ya. Kita punya cita-cita menjadi orang yang kaya, ya juga harus semangat di dalam bekerja. Ya. Kita semangat menjadi orang soleh, kita semangat menjadi orang pintar, ya juga harus rajin belajar. Kan begitu. Maka ikhwan sekalian, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kita ini dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak ngerti apa-apa kan? La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Ya, Allah memberikan kepada kita ini apa? As-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun. Kita punya cita-cita tinggi menjadi orang soleh, menjadi orang-orang pintar, menjadi orang-orang berilmu. Maka 3 perangkat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Coba fasilitas ataupun sarana yang diberikan oleh Allah kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik, Abu Hanifah, itu sama, Pak. Kita juga punya kan, ya. Imam Syafi'i itu punya penglihatan, kita juga punya penglihatan. Imam Malik itu punya pendengaran, kita juga punya pendengaran. Sama kan? Tapi kenapa kok beda kan begitu kan? Dari kualitas ilmu,
dari kesolehan. Beda jauh kan, sangat beda. Dikarenakan itu, mereka itu punya semangat, mereka itu punya cita-cita yang tinggi, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang soleh, gitu kan? Sehingga mereka mampu menjadikan sarana yang diberikan oleh Allah itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Punya penglihatan, dipergunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, kan begitu kan? Ya, baca Al-Quran, baca buku, baca kitab, itu kan sebagai bentuk syukur, Pak. Ya, sebagai bentuk syukur. Punya pendengaran, dipergunakan untuk apa? Dengarkan sesuatu yang baik-baik, dengarkan pengajian. Itu kan sebagai bentuk syukur kita. Mereka maksimalkan 3 sarana itu, sarana yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tapi kalau kita tidak bisa mempergunakan sarana yang diberikan oleh Allah kepada kita, akhirnya kita ya kayak begini terus. Karena sekali lagi yang namanya usaha itu harus, ya. Cuma yang menjadi persoalan yang harus kita paham pula, itu ya tergantung takdirnya. Karena Allah tak menilai dari usaha, bukan hasilnya. Ya. Makanya kalau sekalian nih, kalau kita punya cita-cita yang tinggi, maka juga harus punya semangat yang tinggi. Kalau kita punya semangat yang tinggi pula, maka kita harus punya cita-cita yang tinggi pula. Itu namanya tipe manusia yang ideal. Kita kan pengennya begitu, cuma ya kadang keliru. Ya, kadang kita keliru. Ya, akhirnya masuk kepada level yang pertama tadi, tingkatan yang pertama yang saya sebutkan tadi itu. Ya, punya apa? Dia semangatnya rendah, cita-citanya pula rendah. Ini lebih rendah mungkin daripada kucing gitu ya Pak ya. Kalau kucing itu kan masuk kepada tipe berapa tadi itu? 3 ya Pak ya. Semangatnya tinggi tapi cita-citanya rendah. Bagaimana agar dia cuma bisa kenyang? Lah orang beriman kayak gitu kan bahaya tuh Pak. Oh sangat bahaya. Pokoknya aku biar kenyang, tersalurkan ambisiku begitu kan? Ya sudah selesai. Oh kalau orang beriman seperti itu ya berbahaya, bermasalah. Ya. Maka ikhwan fillah rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim yang baik, ya, mukmin yang senantiasa bisa menjalankan syariat dengan baik, ya. Kemudian kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat ini ya dengan pemahaman yang baik. Kemudian Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan syariat ini dengan sebaik-baik pula. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sudah setengah jam kalau tidak keliru saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu